Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas anaknya presiden kita Pak Jokowi, yaitu Gibran, ya, yang belakangan ini banyak ditarik-tarik ke kiri ke kanan, ya. Dalam hal ini Anda tahulah, ditarik ke kubu Pak Prabowo, ditarik lagi ke kubunya Ganjar, ya. Kita masih ingat ketika gugatan judicial review di MK mengenai batas usia capres dan cawapres dari 40 ke 35, politisi senior PDIP, siapa itu, Pandana Baban, bilang, Gibran itu masih harus banyak belajar, anak ingusan. Tetapi ketika wacana itu sepertinya akan segera terrealisasi, katanya nih ya, dalam 1 atau 2 minggu MK akan mengumumkan gugatan itu akan diterima. Artinya Gibran kan akan sah gitu ya kalau dicalonkan oleh siapapun menjadi cawapres siapapun. Politisi senior ini sepertinya harus, menurut saya sih ya, menelan ludah, karena Puan bilang kita akan pertimbangkan Gibran menjadi cawapresnya Ganjar. Oke deh, karena sepertinya nggak rela PDIP kalau Gibran diambil oleh Pak Prabowo sebagai cawapresnya. Oke deh, itu sebagai pengingat Anda. Oleh karena itu, yang seperti saya katakan, dia ditarik ke kiri, ditarik ke kanan gitu ya. Nah, minggu lalu gitu ya, kan heboh itu ya, ada video dan berita di mana Gibran itu nempelin stiker yang ada gambar Ganjar dan Pak Jokowi, ditempel di pintu-pintu rumah warga di sekitar Jawa Tengah. Ketika dia ditanya oleh wartawan ya, dia jawabnya santai aja. Saya disuruh kok, ini instruksi PDIP. Sudah pernah saya bahas ya sebelumnya. Sudah pernah saya bahas. Nah, sepertinya ada yang mengadukan Gibran ini ke Bawaslu karena dianggap aktivitas itu menempelkan pintu rumah-rumah para warga di sekitar Jawa Tengah itu melanggar aturan kampanye. Kenapa? Karena kampanye itu belum dimulai. Jadi ini bisa dianggap curi start. Loh Pak, itu gimana baliho-baliho? Kan banyak, ada baliho Ganjar, menangkan Ganjar, kemudian Ganjar untuk semua, kalau saya tidak salah. Ada gambar Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, juga ada gambar Anies Baswedan dengan AHY. Itu curi start nggak Pak? Kalau itu sih, kalau saya bisa komentar, itu belum curi start. Karena tidak ada instruksi misalnya coblos Prabowo sebagai presiden 2024, nggak ada. Coblos Anies, coblos Ganjar, belum ada. Jadi itu cuman sosialisasi. Nah, saya nggak tahu ya isi stikernya ini apa. Oleh karena itu, kalau kita lihat Tempo ini, ternyata aksi Gibran menempelkan stiker Ganjar Jokowi itu ya dilaporkan, adalah yang melaporkan. Oh, ini di Solo nih ternyata. Dianggap curi start kampanye. Nah, kemudian dilaporkan pasti ke Bawaslu dong, Badan Pengawasan Pemilu. Nah, inilah katanya atau responnya dari Bawaslu, ya. Di sini ternyata penempelan itu pada 18 Agustus. Nah, tindakan Gibran itu dianggap sebagai bentuk kampanye yang seharusnya belum mulai dilakukan. Nah, oleh karena itu, polemik itu, Gibran mempersilahkan Bawaslu untuk mendalami aktivitas penempelan stiker tersebut. Ia menyatakan siap mendapatkan sanksi. Wah, gentle ini. Gibran ini gentle. Jika aksinya itu ditemukan kesalahan atau pelanggaran yang terkait dengan tindakannya.
Dia juga bilang, dalam hal ini Gibran maksudnya, bahwa penempelan stiker tersebut sesuai dengan instruksi. Ya pastilah, kan sudah saya bahas juga instruksi PDIP sebagai sosialisasi bakal capres Ganjar kepada warga. Memang di Tempos ini disebutkan, ia tidak menyebutkan instruksi siapa, tapi di berita-berita sebelumnya sudah pernah disebutkan atas instruksi PDIP. Jadi katanya, jika diperiksa oleh Bawaslu, Gibran memastikan tidak akan melakukan pembelaan apapun dan siap jika dianggap melakukan kesalahan katanya. Ya, kalau salah ya salah. Wah, ini hebat lah kalau menurut saya ya. Saya tidak melakukan pembelaan lah, kalau salah ya salah gitu. Nah, jadi saya siap mendapatkan sanksi kalau ada yang salah. Itu yang memutuskan biar Bawaslu saja. Bagus ya. Nah, Ketua Bawaslu ini Rahmat Bagja katanya sedang mendalami video tersebut. Ya, sedang mendalami video tersebut. Nah, tapi belum diumumkan ya. Walaupun ada beberapa berita bilang, oh itu nggak apa-apa katanya ya. Tapi menurut Ketua Bawaslu ini, video tersebut sedang didalami. Khususnya untuk memastikan ada atau tidaknya unsur-unsur pelanggaran. Dan ini sedang diproses oleh Bawaslu katanya. Jadi, mengenai tindakan Gibran yang diduga mencuri start kampanye, Bawaslu di sini sebagai badan pengawasan pemilu, jelas mereka memiliki wewenang untuk memberikan sanksi. Dalam hal ini, Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu, ya. Dugaan tersebut bisa berupa pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, bahkan tindak pidana pemilu. Jadi seru nih ya. Nah, laporan dari berbagai pihak dalam jangka waktu, nah dia ada SOP-nya ya, dalam jangka waktu 7 hari, maka Bawaslu akan meneruskan laporan itu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, putusan yang dikeluarkan dari DKPP bersifat final dan mengikat berupa bisa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap atau rehabilitasi. Oleh karena itu, Bawaslu akan memutuskan apakah itu pelanggaran atau tidak selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah laporan diterima. Oke? Nah, kita tunggu saja. Jadi katanya paling lambat 14 hari akan dikeluarkan keputusannya. Oke, nanti kita lihat lagi. Nah, kemudian setelah penempelan stiker-stiker itu, saya ada nonton sih ya video pendek gitu ya. Dalam hal ini bukan Gibran saja, ada juga Bobi Nasution, menantunya Pak Jokowi yang jadi wali kota ya di Medan. Ada video ini dari Gibran dan Bobi Nasution mengajak orang untuk memilih Ganjar di Pilpres 2024. Nah ini sayang saya cari lagi videonya, saya nggak ketemu, tapi Anda boleh bacalah di media sosial itu ada. Di situ kalau saya dengar jelas disebut pilih Pak Ganjar di Pilpres 2024. Nah ini menarik ya. Saya nggak tahu apakah Gibran dan Bobi ini juga mengikuti instruksi dari PDIP. Saya nggak mau mengandai-andai ya. Sebab ada beberapa orang yang menafsirkan begini. Nggak mungkin lah yang namanya Bobi sama Gibran dengan inisiatif sendiri buat video seperti itu. Ini pasti instruksi PDIP. Sama seperti dulu Gibran nempelin stiker. Ada yang mengambil kesimpulan seperti itu. Ada juga yang bilang, oh enggak, rasanya itu Bobi dan Gibran sukarela itu bikin videonya. Nah kita nggak tahu ya. Biarkan nanti Bawaslu yang bekerja. Karena selain penempelan stiker, ternyata video itu juga dilaporkan. Jadi kalau kita lihat di sini beritanya buntut ajakan pilih Ganjar. Nah, jadi di sini
Kalau stikernya kan saya nggak ngelihat jelas ya. Kalau videonya saya dengar jelas ada ajakan untuk pilih Pak Ganjar di Pilpres 2024. Nah, kan ini harus diselidiki apakah ini instruksi juga dari PDIP atau bukan. Jadi oleh karena ini Gibran dan Bobi diproses oleh Bawaslu. Wih. Jadi ada dua nih. Kalau Bobi baru sekali nih ya video, kalau Gibran ada dua. Yang satu penempelan stiker, yang satu lagi video untuk ngajak orang pilih Ganjar. Wah, astaga. Ternyata ada yang melaporkan. Ya, di sini beritanya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang notabene juga menantunya Pak Jokowi akhirnya diproses hukum oleh Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu ya. Buntut dari videonya yang mengajak orang untuk memilih bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Nah, sekali lagi Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan dugaan pelanggaran putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo itu dikarenakan pernyataan keduanya mengajak. Ini lebih eksplisit ya, kalau penempelan stiker sekali lagi saya nggak lihat stikernya. Kalau ini saya sudah dengar videonya, mengajak orang memilih Ganjar Pranowo melalui video yang akhirnya viral. Ya, saya juga terima sih. Tapi sekali lagi, saya cari-cari di HP saya nggak ketemu. Kalau nggak mau saya perlihatkan. Jadi, ini juga diproses katanya ya. Dugaan pelanggaran pemilu ini sedang diproses di Bawaslu. Jadi ada dua nih, khususnya untuk Gibran. Kalau untuk Bobi baru satu. Jadi dengan kata lain, cuma dijelaskan sedang diproses, proses hukum nih ya. Tapi enggak diberikan detailnya sudah sampai mana. Tapi cuma disebutkan lagi didalami, sedang dilakukan sebut saja pendalaman material dugaan pelanggaran. Dan itu dilakukan oleh tim Bawaslu. Termasuk katanya, wah ini serius nih, ancaman hukuman yang bakal dikenakan. Kalau benar akan dihukum, saya sih kasihan loh sama Gibran dan Bobi Nasution yang sekali lagi ya, kalau dugaan netizen ini benar, karena disuruh atau diinstruksikan oleh PDIP, akhirnya dia harus dihukum oleh Bawaslu. Nah, saya nggak tahu ya, karena di sini Bawaslu bilang juga kami belum bisa mengungkapkan karena masih dalam proses. Jadi kami lagi mengkaji apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 283 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu terkait kampanye di luar jadwal. Kemudian kata Bawaslu juga bukan hanya Mas Gibran, termasuk juga bukan hanya Mas Bobi saja. Banyak kepala daerah yang ada video-video seperti itu. Ya, makanya sekarang kami himbau kepada teman-teman kepala daerah agar tidak melakukan hal seperti itu. Hati-hati, kata Bagja ya, Ketua Bawaslu. Ini ada sanksi hukumnya. Jadi ya kita lihat saja ya. Tapi kalau sampai Bobi sama Gibran kena sanksi hukum Bawaslu sangat disayangkan ya. Apalagi kalau dugaan netizen benar. Ternyata Bobi dan Gibran ini cuma mengikuti instruksi PDIP. Yang mana kan katanya harus tegak lurus gitu ya. Ya saya nggak tahu ya benar atau enggak. Jadi itu saja ya berita terakhir mengenai baik Gibran dan Bobi akan diproses hukum oleh Bawaslu. Kalau Gibran tercatat 2 kali, satu penempelan stiker, kedua video yang ngajak orang milih Ganjar. Kalau Bobi baru sekali. Oke, itu aja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.